Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bacaan kita diambil dari Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjadi wali kota Solo dan gubernur Jakarta, Pak Jokowi sering melakukan inspeksi mendadak tanpa terjadwal ke beberapa kantor pemerintahan. Dan alhasil, saudara, Jokowi menemukan beberapa PNS yang belum masuk kantor dan belum juga mulai bekerja. Padahal pada waktu itu jam operasional kantor pemerintahan sudah dimulai. Beberapa tanpa sadar juga tertangkap sedang bermain komputer, padahal Pak Jokowi sudah ada di belakang mereka. Nah, barangkali begitulah saudara kira-kira keadaan kita yang dipastikan mungkin tidak siap ketika Yesus datang kembali untuk membaharui dunia ini. Kita seringkali terlena, kita sering acuh dan tidak menyadari bahwa janji kedatangan Kristus kembali adalah bagian dari janji pengharapan yang seharusnya kita terus hidupi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tema kedatangan Yesus kembali dipahami oleh kita selaku warga GKI, yaitu dalam Konvensi GKI 2014 ditulis dalam butir ke-13 yang berbunyi bahwa Yesus Kristus yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membaharui segala sesuatu agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia dalam iman, pengharapan, dan kasih. Yang kemudian pernyataan tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus akan datang kembali untuk mewujudkan kepenuhan realitas langit dan bumi yang baru, di mana di situ dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan tidak ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita ketika hal itu nanti terjadi. Yang kedua, saudara-saudara, penghakiman dan pembaruan atas segala sesuatu yang hidup dan yang mati oleh Kristus merupakan karya ilahi yang berlangsung dalam kasih dan kuasanya demi pemenuhan rencana Allah, yakni karya keselamatannya. Dan yang ketiga, kedatangan Kristus kembali mengingatkan setiap orang percaya untuk merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan demikian, setiap orang percaya mampu memaknai dirinya kini dan di sini, sehingga ia menjadi berkat bagi dunia dan meneruskan keselamatan Allah itu dalam seluruh dimensi kehidupannya. Nah, saudara-saudara, butir konvensi ini berbicara mengenai tema akhir zaman yang selalu marak di kalangan umat. Sementara itu, sebagai umat percaya, pada kenyataannya memang kita hidup di antara dua kedatangan Kristus, yaitu kedatangannya yang pertama dan kedatangannya yang kedua. Di antara dua kedatangan Kristus itu, umat percaya sebenarnya dipanggil
untuk berperan dan berproses dalam pengharapan, yaitu pengharapan iman kepada Kristus. Pengharapan iman yang dimaksud adalah pengharapan tentang yang salah satunya adalah kedatangan Kristus kembali. Nah, terhadap pengharapan itu, Yesus mengajak umatnya untuk berjaga-jaga, mempersiapkan diri dan memastikan pelita kita itu tetap menyala. Dan hal ini digambarkan saudara oleh Yesus dalam perumpamaan tentang yang kita baca tadi, 10 gadis yang sedang bersiap menyongsong mempelai. Perumpamaan ini menggambarkan dua sikap dalam masa penantian, dengan gambaran yang disebut dengan gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Nah, bagian perumpamaan ini ditutup dengan perkataan yang mengingatkan kita secara serius, saudara, bahwa itu dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tentang kedatangannya kembali, Yesus pernah berkata dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari itu dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oleh sebab itu pesan perumpamaan ini cukup jelas, saudara, bahwa kedatangan Kristus kembali bisa kapan saja. Sama dengan peristiwa kematian bisa terjadi kapan saja. Tidak ada yang tahu. Nah, maka itu penting bagi kita, saudara, untuk menjadi bijak, serta mengupayakan pelita kita tetap menyala sampai hari itu tiba. Dan ini adalah sebuah hal yang penting dan yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya dalam pengharapan iman tersebut. Kita sebagai umat percaya dipanggil, saudara, untuk melakukan transformasi dalam berbagai aspek kehidupan. Maka itu masa penantian mestinya dijalani dengan aktif, bukan dengan pasif, seperti para gadis bodoh tadi. Kedatangan Yesus bisa kapan saja. Kehadiran kerajaan Allah yang sudah hadir dan kita nantikan penyempurnaannya dalam kedatangan Kristus itu mesti dihayati dalam kesiapan kita untuk menantikan terus janji penggenapan kedatangan Yesus kembali dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Caranya adalah dengan berkarya bagi Tuhan, dengan apapun profesi yang kita sedang jalani saat ini, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia dimanapun kita berada. Nah, tetapi pertanyaan pentingnya, saudara, sudahkah kita bersiap menyambutnya? Sudahkah kita menjadi bijak dalam menjalani kehidupan ini? Jangan-jangan kita masih seperti para gambaran PNS oknum-oknum PNS yang tidak siap. Ketika Jokowi datang, mereka gelagapan. Barangkali kita juga menjadi gadis-gadis bodoh dan bukan menjadi gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara, kiranya firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Tetap mengerjakan karya keselamatan Allah yang sudah hadir, yang diteruskan oleh kita sebagai para muridnya. Maka itu tetap jalani masa penantian ini dalam karya dengan aktif sambil menantikan janji penggenapan Allah dalam pembaruan dunia ini ketika Dia datang kembali sebagai hakim dan sebagai raja bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin.